Baik. Jadi teman-teman sekalian, kemarin kita udah belajar tentang fondasi, tentang awal, tentang pemahaman atau pengertian dasar tentang air limbah. Saya pikir Pak Ihot juga memberikan ini pada waktu membahas sampah padat, tapi kemudian kita mengerucut kepada sampah cair, dalam hal ini adalah air limbah, wastewater, yang mana saudara kemarin belajar terkait tentang definisinya, kan kemudian, oke. Dan kemudian kita belajar berdiskusi tentang dari mana air limbah itu berasal, gitu ya. Kita tahu bahwa air limbah ada di area kita, di sekitar kita, dan kemudian kalau kita mau bagi, bedakan, dia bisa berasal dari perumahan, domestik, dia bisa berasal dari industri, itu yang complicated, domestik kelihatannya rumah tangga, tetapi kita juga punya yang namanya wastewater, terus kemudian dari berbagai sumber yang lain seperti pertanian, peternakan, bangunan komersil, perkantoran, rumah sakit, laboratorium, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dari masing-masing sumber itu, saudara bisa mengidentifikasi lebih lanjut, lebih detail, aktivitas apa saja yang menghasilkan air limbah. Kalau kita berbicara domestik, rumah tangga, maka aktivitas apa yang ada di dalam rumah tangga itu yang menghasilkan air limbah? Saudara pasti tahu, mulai dari MCK atau mandi cuci kakus, aktivitas dapur, aktivitas tambahan, dan sebagainya. Begitu juga apabila kita berbicara institusi-institusi yang lain, seperti perkantoran maybe, pertanian peternakan, industri, dan sebagainya, maka saudara bisa memetakan atau menelusuri sumber air limbah itu berasal dari aktivitas apa saja. Ya. Nah, saudara sekalian, air limbah yang dibuang secara langsung tanpa pengolahan ke badan air itu bisa sungai, pada umumnya demikian, tetapi badan air juga bisa berbicara danau, juga bisa berbicara lautan, juga bisa berbicara sebetulnya badan air dalam arti groundwater di bawah subsurface, di bawah permukaan tanah. Umumnya di sungai. Apabila kita membuang air limbah langsung ke sungai, maka tentu ada akibat. Ya. Setidaknya 3 itu yang kemudian berinteraksi atau berkorelasi satu sama lain, yaitu penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, ancaman atau gangguan bagi kebutuhan manusia. Sebentar, saya lupa satu hal untuk membuka kelas. Sebentar, sorry, saya pause dulu. Apakah saudara sudah mulai menggunakan presensi online? Masih yang Google Form, Pak. Masih yang Google Form ya? Oke, jadi nanti saya absen di sini berarti ya. Bentar ya. Oke. Saya kembali lanjutkan. Sorry. Baik. Screen-nya masih dari share saya ya? Tidak berubah toh? Enggak ya? Saudara masih melihat PowerPoint saya? Masih, Pak. Oke. Baik. Nah, saya lanjutkan. Pembuangan air buangan ke badan air dengan sembarangan atau secara langsung tanpa pengolahan akan menyebabkan setidaknya 3 hal ini yang saling berkorelasi. Penurunan kualitas air, ya kenapa? Karena ada material, ada chemical, ada senyawa lain yang mestinya
keberadaannya bukan di situ, dia ada. Karena dia ada di sana, maka dia akan menurunkan kualitas air itu. Karena kualitas air dikatakan bagus apabila dia mengandung berada pada kesetimbangan tertentu, mengandung material-material dalam jenis tertentu dan porsi tertentu. Apabila ada yang asing, apalagi jumlahnya banyak, maka tentu dia akan mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitas akan berimbas pada ekosistem yang ada di sana. Tentu saja, yang namanya biota-biota mungkin yang ada di dalam badan air itu yang tadinya sehat, kemudian ada yang namanya chemical tertentu masuk, maka akan menyebabkan bahaya. Dan selanjutnya, selalu manusia adalah bagian akhir daripada rantai dari impact, ya, dari dampak negatif itu, di mana apabila itu terus terjadi, maka manusia pula lah yang akan mendapatkan dampak yang mestinya paling besar. Ini adalah contoh-contoh badan air sungai yang mana kemudian ada polutan atau pencemar masuk di sana. Kalau kita berbicara sungai yang sehat, tentu saja bukan seperti ini. Ya, tapi ketika seperti itu, warna merah dan sebagainya, kita tahu bahwa ada something wrong di sungai itu. Kondisi sungai seperti ini, itu juga adalah hal lain juga yang kita bisa katakan tidak semestinya. Kenapa? Ada banyak sampah di situ. Kemudian ada pertumbuhan algae di sana, kita kemarin sudah membahas itu. Itu menunjukkan adanya imbalance atau kondisi tidak balance di perairan kita. Ini adalah contoh yang lain, masih tentang algae dengan berbagai macam ekspresi algenya. Ya. Kemudian ada ikan mati, apakah ada hubungan antara algae dengan ikan mati? Saudara sudah membahasnya kemarin. Dan kita juga berbicara another types of algae yang juga sebetulnya memiliki ujung dampak yang sama. Ini badan air yang lain, kita berbicara teluk, laut, di mana sesuatu yang dalam tanda kutip aneh, sesuatu yang dalam tanda kutip tidak semestinya, itu kemudian dibuang ke laut. Ini juga di area laut, di mana kondisinya kotor sekali. Kita juga sudah melihat gambar ini, ikan-ikan mati, ribuan mungkin bahkan lebih daripada itu, di Amazon, karena penyebab dan berujung kepada manusia, itu yang saya sebutkan. Kita sudah juga belajar tentang Minamata Tragedy. Ini adalah potret bagaimana yang namanya wastewater atau air limbah jika dibuang tanpa pengolahan, dia benar-benar akan berdampak pada manusia. Sekali lagi masalahnya adalah manusia itu selalu mendapat yang belakangan. Ya. Nah, harusnya ketika dia sadar di awal, maka ini tidak akan terjadi. Nah, mari kita lanjutkan materi kita yang untuk hari ini. Jadi setelah saudara tahu air limbah itu apa, sumbernya mana, dampak ekologinya apa, maka kita sampai kepada satu pertanyaan. Jadi air limbah itu perlu diolah ya? Pertanyaannya kira-kira begitu. Jika kita mengacu kepada apa yang kita lihat di slide-slide sebelumnya, seperti ini, ya, seperti Minamata Tragedy ini, maka pertanyaan ini, jawabannya ya pasti sudah, yaitu ya harus. Karena apabila kita tidak mengolah air buangan, air limbah, maka yang terjadi seperti ini, itu akan terjadi. Ya, yang kita lihat gambar-gambar sebelumnya, minggu lalu, hari ini secara sekilas, itu akan terjadi. Oleh karena itu, pengolahan air buangan atau pengolahan air limbah adalah keniscayaan, keharusan yang harus kita lakukan. Ketika kita bertanya, loh kenapa harus mengolah air limbah? Itu tadi, alasan ekologi yang pertama. Kita nggak mau yang atas-atas gambar-gambar yang tadi itu terjadi. Gitu ya. Yang kedua adalah alasan regulasi. Alasan regulasi ini adalah alasan untuk memenuhi peraturan.
Apakah ada peraturan untuk mengolah air limbah? Ada. Sehingga para pelaku usaha yang melakukan kegiatan, dia harus mematuhi peraturan itu. Sebagai bentuk mematuhi peraturan itu, dia harus mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Nah, jika saya tanya kepada saudara, menurut saudara, mana yang lebih dominan orang-orang itu dalam mengolah air limbah? Karena alasan ekologi atau alasan regulasi ya? Menurut saudara? Regulasi. Karena alasan regulasi, betul. Ada lagi? Perasaannya gimana? Orang-orang itu tadi ya, Pak Feren ya. Ya. Menurut saudara, para pelaku usaha, ya mereka-mereka yang menghasilkan air limbah, mereka mengolah limbah itu lebih karena alasan ekologi atau karena alasan regulasi? Feren ngomong alasan regulasi. Ada satu, dua lagi? Hmm? Alifa? Menurut Alifa gimana? Kalau menurut saya kok ke ekologi ya, Pak. Ke ekologi, oke. Satu lagi, kalau menurut Vivi? Menurut saya alasan regulasi. Oke, mungkin bisa diberi penjelasan. Kalau menurut Vivi dan Feren, atau yang satu dulu, menurut Alifa, kenapa kok alasan ekologi yang terpikirkan? Karena limbahnya itu nanti bakal pengaruh kayak apa ke lingkungan gitu, Pak. Jadi lebih ke arah ekologinya. Gitu ya. Oke. Feren dan Vivi, kenapa kok menjawab alasan regulasi? Kalau menurut saya, kebanyakan orang kesadaran akan lingkungannya masih belum terlalu tinggi. Jadi kebanyakan harus dipaksa atau terdorong oleh adanya regulasi dulu, baru mereka kepikiran untuk olah air limbah gitu. Oke. Kalau Vivi? Iya Pak, kurang lebih sama seperti jawaban Feren, karena emang kesadaran masyarakat itu tuh masih rendah gitu tentang ekologi. Buktinya masih banyak pencemaran. Terus juga memang harus ada paksaan atau hukum. Kan biasanya ada hukum atau badan hukum untuk memberikan izin untuk membangun sebuah industri atau usaha seperti itu. Baik. Begitu ya. Jadi teman-teman mendapat bayangan. Alasan ekologi adalah alasan ideal. Apakah berarti tidak ada pihak, tidak ada industri, tidak ada pelaku usaha yang alasannya mengolah limbah karena alasan ekologi? Oh, ada. Beberapa industri yang sudah dalam tanda kutip menaruh aspek lingkungan di prioritas list mereka, di top list mereka, maka mereka akan dengan serta-merta melakukannya tanpa menunggu paksaan karena regulasi. Tetapi juga harus diakui bahwa yang namanya pelaku usaha yang tidak sadar lingkungan, bukan hanya pelaku usaha, tetapi masyarakat umum secara individu, yang belum sadar lingkungan itu yang masih banyak, khususnya di negara berkembang seperti di kita, di Indonesia. Mereka masih melihat lingkungan bukan top list priority. Lingkungan sekian saja. Yang penting usaha dapat duit banyak. Jadi profit oriented atau alasan ekonomi masih mendominasi. Sebaliknya ketika dia berpikir, waduh harus ngolah limbah ini, maka yang terbayang dalam benaknya adalah bahwa keluar duit untuk ngolah limbah. Lah keluar duit untuk ngolah limbah ini dalam tanda kutip celaka bagi orang-orang yang prioritasnya hanya aspek ekonomi. Kenapa? Ya karena mengolah air limbah itu tidak profitable. Kalau saudara pembeli mesin baru,
Dengan demikian produknya bertambah, jualannya bisa tambah banyak, maka orang akan berpikir, oh iya, bagus-bagus beli mesin ya. Karena dengan itu dapat jualan lebih banyak, profit lebih banyak. Orang mau. Tapi ketika dia harus mengeluarkan uangnya untuk mengolah air limbah, itu bukan profit oriented, tapi cost oriented yang justru akan mengurangi nilai profitnya dia. Ya. Nah, betul. Kalau mereka tidak menaruh lingkungan di top list mereka, akan seperti itu. Seperti itu maksudnya adalah mereka akan menghindari malahan kalau bisa upaya untuk mengolah air limbah. Buang langsung aja, tidak mengeluarkan biaya. Oleh karena itu betul apa yang dikatakan oleh Feren, alasan regulasi kemudian menjadi alasan untuk memaksa mereka memenuhi tanggung jawabnya. Di Indonesia, teman-teman sekalian, kita memiliki peraturan terkait pengolahan air buangan, terkait pencemaran air, kita punya. Di Indonesia, yang namanya peraturan itu bertahap atau memiliki hierarki. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bisa berbicara provincial level, bisa berbicara masalah tingkat kabupaten dan kota. Ya, kita di Surabaya pada khususnya itu memiliki yang namanya peraturan terkait tentang pengolahan air limbah. Di tingkat provinsi itu adalah peraturan Gubernur Jawa Timur. Di tingkat kota Surabaya mereka punya lagi. Harapannya mereka saling melengkapi. Ya, walaupun pada kenyataannya di lapangan kadang seringkali agak membingungkan bagi para pelaku usaha. Tapi harapannya ke depan akan semakin lebih enak gitu ya, lebih sinkron. Peraturan yang ada itu mengatur tentang baku mutu. Baku mutu itu adalah batasan konsentrasi jumlah kontaminan pengotor yang ada di dalam air buangan itu. Jadi idenya adalah bahwa jika satu pelaku usaha mengeluarkan air limbahnya ke badan air, maka dia harus sudah dalam kondisi terolah. Kondisi terolahnya sampai mana? Sampai pada batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dituangkan di dalam peraturan itu. Oleh karena itu, nanti sebentar kita akan lihat, peraturan terkait ini, yaitu terkait tentang pengolahan air limbah, itu spesifik. Yang dimaksud spesifik adalah dia mengakomodasi jenis-jenis usaha. Usaha apa sih? Pabrik kertas, ada baku mutunya. Usaha apa sih? Pabrik pengalengan ikan, ada baku mutu khususnya. Jadi diakomodasi. Ya. Oleh karena itu, peraturan ini pun perlu untuk dilakukan review secara rutin. Kenapa? Karena aktivitas atau suatu usaha kegiatan bisa saja tambah beragam jenisnya. Ya. Atau setidaknya sama, tetapi teknologi bisa lebih maju. Ya. Sehingga dengan teknologi lebih maju, berdampak kepada baku mutu. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh peraturan pemerintah yang saya ambil. Jadi mereka mengelompok-kelompokkan, mengakomodasi setiap jenis industri. Ini adalah contoh yang tadi saya katakan, yaitu baku mutu untuk industri kertas. Untuk industri kertas pun masih dispesifikasi kalau saudara lihat di sini. Jika pabrik itu memproduksi kertas halus, maka dia ngikut yang nilai-nilai di atas, paling atas. Jika dia membuat khusus kertas untuk rokok atau sigaret, ini dia yang nomor 3 dari atas. Ya. Jadi ditentukan oleh jenis produknya. Kertas halus ini maksudnya adalah kertas siap pakai yang saudara kemudian pakai dan saya pakai yang putih-putih itu. Kertas kasar itu adalah kertas yang masih ya semi raw gitu ya, masih perlu pengolahan lebih lanjut. Ini biasanya juga secara langsung dipakai untuk kertas koran kalau zaman dahulu ya, masuk di area ini. Kalau kertas sigaret adalah kertas untuk rokok. Nah, mereka memiliki yang namanya baku mutu. Kalau saudara lihat baku mutu ini, dia mengatur dua hal.
Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah kuantitas. Sekali lagi, mengatur dua hal. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah kuantitas. Nah, kualitas dulu. Kualitas itu berbicara tentang bagaimana kondisi air buangan kita setelah terolah. Ya, maksudnya adalah apakah sudah berada pada kondisi yang baik? Dikatakan baik itu bagaimana? Nah, dikatakan baik apabila pengotor-pengotor yang ada di dalam air limbah itu sesedikit mungkin. Nah, untuk mengkuantifikasi istilah sesedikit mungkin ini, pemerintah menetapkan nilai untuk parameter yang mewakili kualitas air limbah dari industri tersebut. Nah, berbicara masalah parameter, nanti kita akan bahas juga setelah bagian ini, itu ada macam-macam. Nanti kita akan bicara ada parameter fisika, parameter kimia, parameter biologi. Nah, pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang, dia mempelajari terlebih dahulu industrinya apa, proses produksinya bagaimana, bahan baku yang dipakai apa. Dari sana kemudian mereka melakukan telaahan atau studi air limbah yang akan dihasilkan itu mengandung apa saja. Ya. Jadi tiap air limbah itu spesifik karakternya. Air limbah domestik dari rumah kita dengan air limbah dari pabrik sepeda, isinya, pengotornya beda. Itulah sebabnya, maka parameter-parameter yang berkesesuaian dengan tipe industri menjadi hal yang penting untuk diketahui, khususnya bagi para pelaku usaha tentunya, pembuat kebijakan, dan para engineers, para saintis seperti saudara dan saya, untuk kita bisa menilai kualitas air limbahnya itu seperti apa. Pabrik kertas. Pabrik kertas. Saudara tahu pabrik kertas itu terbuat dari apa sih? Kertas itu terbuat dari apa sih? Kertas? Agatha? Kertas terbuat dari apa? Halo? Anis? Kertas terbuat dari apa? Terbuat dari pohon, Pak. Terbuat dari pohon, Junior. Betul? Kertas terbuat dari pohon, dari serat pohon, yang kemudian kita bubur. Bubur, saudara tahu bubur ya, seperti yang kita makan. Penampakannya seperti itu, bubur, yang kita sebut dengan pulp, PULP. Nah, kalau dia dari kertas, ya, maka kemudian kita tahu air limbahnya nanti kira-kira mengandung apa. BOD, COD. Ada yang sudah diajari atau sudah tahu tentang apa itu BOD, apa itu COD? Mungkin kita sekalian ngomong parameter ya, nanti tinggal melengkapi di bagian akhirnya. Ada yang tahu BOD, COD itu apa? BOD dulu deh, BOD dulu. Apa ya? Kalau BOD itu Ya. jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, Pak. Jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk apa? Untuk mengurai bahan organik. Untuk mengurai bahan organik, Septiana. Betul sekali. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai senyawa organik. Senyawa organik ketika dia diumpankan ke yang namanya bakteri, mikroorganisme, Anis, ya, ke mikroorganisme, maka itu adalah makanan bagi mikroorganisme itu. Saudara tentu tahu area ini karena saudara orang biotek. Oke? Ketika yang namanya ada substrat, senyawa organik, bakteri, mikroorganisme akan suka. Itu sebabnya di percobaan, penelitian, atau praktikum saudara,
Ketika mau menumbuhkan bakteri, saudara kasih nutrient growth. Dari sana kemudian saudara berharap bakterinya bertambah. Kenapa? Karena dia memakan itu yang namanya senyawa organik. Ketika ada senyawa organik dibuang ke sungai, di sungai itu ada banyak bakteri mikroorganisme tentu saja, maka mereka akan seperti melihat, wah, ini bancaan, ini ada yang namanya makanan masuk ke sungai. Maka mereka maem itu yang namanya senyawa organik. Nah, ketika dia melakukan dekomposisi terhadap senyawa organik itu, maka dia juga mengkonsumsi oksigen. Saya biasanya melakukan analoginya seperti ini. Senyawa organik itu makanannya, oksigen itu minumannya. Jadi kalau party, makan, minum. Dengan kata lain, semakin banyak senyawa organik yang didekomposisi oleh bakteri, semakin banyak oksigen yang akan dikonsumsi oleh bakteri tersebut. Nah, saudara, you can imagine, kalau kita membuang air limbah full atau high content of organic ke badan air, kira-kira apa yang akan terjadi di sungai? Sungai itu akan mengalami penurunan oksigen atau oksigen sah, ya, decrement atau decrease yang sangat tajam. Akibat apa? Akibat proses dekomposisi itu. Itulah yang kemudian ditangkap sebagai BOD. Ada yang tahu apa itu 5 di dalam BOD? Kok ada angka 5? Itu apa? Apa 5? Sekalian kita belajar parameter ya. 5 itu menunjukkan apa? Ada yang tahu? 5 hari, Pak. 5 hari, betul. Nah, 5 hari ngapain? 5 hari melakukan analisanya. Jadi secara internasional atau menurut standar internasional, BOD itu dilakukan selama 5 hari dalam pada temperatur 20 derajat Celcius. Jadi komplitnya atau lengkapnya sebetulnya adalah BOD 520. Ya, saya nggak tahu di lab saudara ada apa tidak, saudara mungkin sudah melakukan percobaan itu juga. Ada botol-botol BOD, kemudian ada tutup yang ada sensornya, di mana botol itu saudara isi dengan sampel air limbahmu, kemudian ditutup dengan tutup bersensor, yang disensor itu saudara bisa monitor DO-nya. DO apa? Dissolved oksigen atau oksigen terlarut dari yang namanya sampel. Nah, DO itulah yang kemudian saudara monitor hari ke-0, 1, 2, 3, sampai hari ke-5. Apabila gap-nya dari hari pertama, awal saat mula-mula, sampai hari ke-5, itu gap-nya atau selisihnya curam sekali, maka saudara sudah bisa menerka organic material di dalam sampel air limbah itu tinggi pasti. Ya. Tapi kalau penurunannya dari hari pertama sampai hari ke-5, yang adalah hari terakhir itu landai, penurunannya nggak banyak, DO-nya tadi 10, ini sekarang 8. Kalau sampel satunya 10 jadi 1. Maka saudara bisa membandingkan mana yang organiknya lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Ingat, karena oksigen berkorelasi dengan senyawa organik. Semakin banyak senyawa organik yang didekomposisi oleh bakteri, semakin banyak oksigen yang dikonsumsi. BOD 5 diletakkan di refrigerator atau di satu lemari yang settingan temperaturnya adalah di 20 derajat Celcius. Itu BOD. Kalau COD, apakah ada yang tahu apa itu COD? Apakah ada yang tahu apa itu COD? BOD tadi udah dijawab. COD, silahkan. Siapa mau jawab?
Tasya, apa itu COD? Marcela? Apa itu COD? Tasya, chemical oxygen demand. Oke, chemical oxygen demand. Dia sama-sama oksigennya ya dengan si BOD ya. Apakah ada yang tahu perbedaan antara BOD dan COD itu apa? Apa bedanya BOD dan COD? EV? Mungkin lebih di arah proses oksidasinya secara kimiawi. Yang secara kimiawi yang mana? Nah, COD, Pak. Yang proses oksidasinya secara kimiawi adalah COD. Ya. Sementara kalau BOD lebih melibatkan aktivitas bio dari bakteri. Sering disebut biokimia. Sementara kalau COD kimia. Betul, reaksi oksidasi adalah reaksi yang menggambarkan, mendeskripsikan proses dekomposisi itu. Ya, BOD dan COD, satu secara biokimia, satu secara kimia. Begitu ya. Ada yang tahu kalau COD, kalau tadi saya lupa siapa Feren ya. Feren ngomong BOD itu dilakukan selama 5 hari. Kalau COD kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk menganalisa? Ada yang tahu? Kalau COD berapa hari? Nggak ada? Andini tahu? Tadio, orang? Beberapa jam, Tasya. Ya, lebih tepatnya di kisaran 3 jam. Ya, lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan BOD. Kenapa? Sekali lagi karena reaksinya itu kimiawi. Kita menambahkan reagen, ya, dipanaskan, nunggu dingin, setelah itu dicek dengan yang namanya UV spektrofotometer untuk melihat serapannya yang berkorelasi dengan konsentrasi daripada senyawa organik yang ada di dalam air limbah tersebut. Ya, 1 5 hari, 1 ya 3-4 jam ya, termasuk proses pendinginannya. Nah, itu perbedaannya. Kalau nilainya, mana yang lebih besar atau bagaimana kondisinya? BOD, COD itu sometimes lebih besar BOD, sometimes lebih besar COD, atau BOD selalu lebih besar, atau COD selalu lebih besar. Menurut saudara gimana? Kalau nilainya. Felicia? No? Petra? No? Marcella? Maaf Pak, apa pertanyaannya bisa? Pertanyaannya adalah kondisi kalau berbicara tentang berbicara tentang nilainya, hasil ujinya, konsentrasinya, bagaimana posisinya. BOD kadang bisa lebih kecil, lebih besar, atau BOD selalu lebih besar, atau COD selalu lebih besar. Chemical oxygen demand-nya lebih besar Pak daripada biological-nya. COD lebih besar ya.
Apakah selalu? Oh, ini di chat juga ada. Feren ngomong COD lebih besar juga, Marcella juga. Christina ngomong COD lebih besar 2-4 kali daripada BOD. Pertanyaan saya adalah, apakah nilai COD selalu lebih besar dari BOD? Pertanyaan lanjutan ya. What do you think? Mungkin kebanyakan seperti itu Pak, lebih besar karena yang kimia lebih mudah teroksidasi daripada yang biological. Oke, baik Ivi. Bukan kebanyakan, tetapi selalu. Alasan tadi Marcella atau Ivi? Sorry, Marcella ya. Tadi alasan Marcella betul. Saudara, ketika kita berbicara senyawa organik yang kemudian dioksidasi, maka reaksi kimia dengan menggunakan oksidator kuat, K2CR2O7, itu lebih bisa menangkap senyawa organik yang ada di dalam sampel kita. BOD, ingat, dia melakukan oksidasi dengan aktivitas biosi bakteri. Senyawa organik itu ada yang mudah terdekomposisi, ada yang butuh waktu lebih lama untuk terdekomposisi, ada yang butuh waktu sangat lama untuk dia terdekomposisi. Sudah lihat, BOD itu 5 hari. Pertanyaannya adalah, apakah setelah 5 hari, hari ke-6, hari ke-7, dan seterusnya, tidak ada senyawa organik yang didekomposisi? Tentu ada kemungkinannya. Tapi yang masuk di rentang 5 hari inilah yang kita consider atau yang kita pertimbangkan sebagai senyawa organik yang mudah untuk didekomposisi. Jadi BOD itu hanya mengambil porsi itu yang mudah didekomposisi, sementara COD dia mencakup area yang lebih luas, termasuk senyawa organik yang butuh waktu lebih lama untuk didekomposisi. Begitu ya? Jadi COD nilainya selalu lebih besar dari BOD. Dari omongan kita yang cukup panjang terkait BOD-COD ini, saudara tahu bahwa dua parameter ini adalah parameter yang menunjukkan keberadaan senyawa organik di dalam air limbah kita. Gitu ya, menunjukkan itu. Dengan kata lain, apabila BOD dan COD nilainya tinggi, maka kita tahu bahwa senyawa organik di dalam air limbah itu tinggi. Oleh karena itu, saudara sekalian, baku mutu itu menetapkan batasan atau yang disebut kadar maksimum. Artinya, si pabrik kertas, ini contohnya, ya, kertas halus, ketika dia mengolah air limbah, dia harus memastikan bahwa senyawa organiknya ketika diukur dalam satuan, dalam parameter BOD5, maksimal 70. Jika lewat 70, dikatakan belum memenuhi baku mutu. Begitu juga dengan COD. Harus dipastikan maksimum 150, tidak melebihi. Karena kalau melebihi dikatakan belum memenuhi baku mutu. Prinsipnya, saudara sekalian, pemerintah ingin yang namanya pengotor-pengotor yang kemudian dibuang ke badan air, itu sesedikit mungkin. Ya, seperti itu. BOD, COD. BOD, COD adalah parameter yang menunjukkan keberadaan senyawa organik di dalam air buangan kita. Untuk melengkapi BOD-COD, tadi saya sebut BOD 520. BOD 5 di 20 derajat Celcius. Kalau di Indonesia, sebagai negara tropis, di mana rata-rata temperatur di air itu di 28, artinya mikroorganisme di sana, di lapangan, begitu ya, itu akan bekerja di temperatur yang lebih tinggi dari temperatur uji, 28-20. Menurut saudara, kalau kita nguji di temperatur 20 selama 5 hari,
Yang di lapangan ketika suhunya 28, porsi senyawa organiknya lebih besar yang mana yang didekomposisi? Di 20 atau di 28? Mungkin 28, Pak. Feren, di 28, Feren. Alasan, Feren? Karena panas akan mempercepat reaksi. Mungkin That's good. Itu berkorelasi dengan itu. Betul, Feren. Saudara mungkin sudah tahu semua, bukan mungkin. Saya yakin pasti tahu. Ketika kita berbicara kehidupan mikroorganisme, bakteri berdasarkan suhu, konon bisa dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu apa itu? Klasifikasi mikro atau bakteri berdasarkan temperatur hidupnya, suhu hidupnya. Katanya bisa dibagi 3, yaitu apa? Yang bisa hidup di suhu tinggi disebut termofilik. Ya, IV itu ya. Di suhu medium disebut Mesofilik, Pak. mesofilik. Sementara yang di dingin, di rendah, Sikrofilik, Pak. psychrophilic. So we have that kind of classification. Nah, ketika kita berbicara masalah air limbah, air buangan dibuang ke sungai, ya kita bisa menduga ya kira-kira bahwa bakteri yang berkorelasi dalam proses dekomposisi adalah mesofilik. Dikatakan mesofilik itu memiliki rentang hidup, ya beberapa referensi slightly different dalam mention suhunya, tetapi kalau secara umum di area sekitar berapa? 18, 16, sampai 40, 45, seperti itu. Best condition di area 30, 35, ya, mirip kalau saya kaitkan dengan tipe keberadaan oksigen, nanti kita berbicara juga ada aerob, anaerob, maka di area itu. Artinya apabila suhu tinggi, lebih tinggi dari 20, tadi seperti yang dikatakan oleh Feren, aktivitas mikroorganisme akan lebih cepat, akan sangat mungkin lebih agresif, sehingga yang didekomposisi akan lebih banyak. Itu juga kita harus antisipasi. Baik, saya kembali ke baku mutu. Mengatur satu kualitas. Kualitas dinyatakan dalam parameter. Kualitas menunjukkan air limbah itu masih mengandung pengotor-pengotor dalam jumlah banyak atau sedikit. Pengotor-pengotornya apa saja? Bisa ditentukan dari bahan baku, proses produksi yang terlibat, jenis produknya. Ya, maksudnya kalau saudara pabrik sandal sama pabrik sepeda, pengotornya bisa lain ini, pasti lain. Seperti itu. Pabrik kertas, karena tadi saya lupa siapa yang menjawabnya, terbuat dari apa? Dari serat kayu, dari palep, maka dia mengandung organic substances. Dan kemudian ketika berbicara organik, parameter untuk mengetahui keberadaan organik adalah BOD, COD. So you know what is BOD? Apa itu COD? Parameter yang ketiga adalah TSS. TSS adalah singkatan dari Total Suspended Solid. Kalau di Indonesia kan adalah total keberadaan partikel solid yang tersuspensi. Disebut tersuspensi kalau dia kelihatan. Kita istilahnya visible, kelihatan. Kalau saudara punya lumpur atau kerikil di dalam air, itu suspended solid. Nah, suspended solid juga tidak kita kehendaki kalau di air buangan banyak suspended solidnya dibuang ke sungai, kita juga nggak mau. Kenapa? Tadi kalau BOD, COD senyawa organik tinggi toh, kita nggak mau kalau tinggi-tinggi. Lah kalau tinggi COD, BOD-nya dibuang ke sungai, oksigen di sungai akan drop. Karena senyawa organik adalah makanan bagi mikroorganisme. Begitu dia turun, masuk ke sungai, akan dimakan. Oksigen juga akan turun di sungai. Bahaya, sungai itu akan menjadi sungai mati karena tidak ada oksigennya. Kalau TSS, partikel tersuspensi, mengotor tersuspensi, itu tidak boleh banyak-banyak juga. Kenapa? Kok tidak boleh dibuang?
letek-letek gitu ya, kalau bahasa kita Jawa Timurannya, kotoran-kotoran yang kelihatan, ya. Fisik-fisik itu, mungkin serat-serat kalau bicara masalah pabrik kertas, serat-serat ya, yang terbuang tidak boleh dibuang ke sungai. Why? Menurut saudara kenapa? Christina? Kenapa? Akiko? Kenapa partikel tersuspensi tidak boleh banyak-banyak? Harus seminimal mungkin? Enggak? Sela? Iya, Pak. Menurut Sela kenapa? Hmm, Partikel tersuspensi, lumpur, serat, ya kira-kira gitu ya, partikel-partikel yang kelihatan gitu ya. Kok nggak boleh dibuang? Memang akibatnya apa terhadap lingkungan? em, saya kurang tahu, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Ada yang tahu? Dibayangkan aja. No? Oh, ada yang ngechat ini. Hubert, mungkin dapat menyebabkan polusi, Pak, atau bencana alam karena akumulasi. Akumulasi. Saya ambil kata akumulasinya. Saudara sekalian, mari kita ambil contoh kalau di sungai di kota gini ya. Menjelang musim hujan, biasanya Pemkot itu mengeruk sedimen yang ada di sungai. Betul ya? Mengeruk sedimen, saudara pasti tahu itu. Mungkin di perumahan saudara juga sungai-sungai diambilin, dimasukin karung. Ya. Sedimen yang terakumulasi di sungai, seperti yang Hubert chat ke saya. TSS, itu satu, dia akan menyebabkan pendangkalan sungai. Sehingga volume tampungan air di sungai itu akan mengecil. Kalau mengecil, berabe bahaya karena banjir. Bukan itu saja. Ketika kita berbicara, kalau itu adalah sedimen atau suspended solid yang organik juga, maka sama, dia juga akan menghabiskan oksigen itu, karena di dalam sungai dia akan terurai. Dikatakan dissolved material atau partikel material terlarut, dia akan lebih cepat terurai. Tetapi partikulat organik, suspended solid organik, itu juga akan terurai walaupun secara umum lebih lambat. Jadi kalau yang namanya sedimen, solid material itu masuk ke dalam sungai, selain dia menyebabkan pendangkalan, dia juga akan menyebabkan pembusukan jangka panjang, dan itu akan menyebabkan sungai itu mati juga karena kekurangan atau kehilangan oksigen konten. TSS juga harus memenuhi baku mutu. Kalau PB, saya rasa saudara tahu, adalah masuk klasifikasi logam berat. Dia memiliki yang namanya impact, seperti kalau kita ini merkuri Hg, itu PB atau timbal. Nah, kenapa pabrik kertas kok hanya 4 ini? Kan begitu ya. Sekali lagi, pemerintah, dalam hal ini pembuat kebijakan, mereka mempelajari industri ini inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana. Dan kemudian mensimpulkan, oke, air buangannya akan mengandung ini.
Itulah sebabnya kenapa untuk industri kertas tertentu, mostly sebagian besar pasti kaitannya dengan organic material. Kenapa? Karena bahan bakunya organik. Suspended solid, karena pulp itu tadi. Dan PP, kenapa? Karena PP dipakai untuk bleaching agent. Kalau saudara punya yang namanya kertas itu berwarna putih, selain ada bleaching pemutihnya, itu juga ada yang namanya antibakteri, supaya kertas kita tidak mudah timbul jamur. Ya, tidak mudah timbul jamur. Biasanya mereka pakai itu. Inilah parameter yang menunjukkan kualitas plus pH. Kalau pH jelas nilainya adalah di rentang 6-9 di normal condition. Nah, baku mutu tidak hanya mengatur kualitas sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, tetapi juga kuantitas. Artinya yang namanya pelaku usaha tidak terus kemudian boleh, oh ya wis, kita buang sebanyak-banyaknya air limbah kita, ya kita buang, nggak diatur kok banyak sedikitnya, buang aja yang banyak. Tidak ternyata. Selain kualitas, kuantitas juga menjadi hal yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, ekspresi untuk pabrik kertas dinyatakan dalam meter kubik per ton. Per ton apa? Per ton produk. Artinya bagaimana? Jika dia adalah memproduksi kertas halus, maka setiap ton kertas halus produknya itu menghasilkan atau boleh menghasilkan air limbah maksimum 50 kubik. Tiap 1 ton produk kertas halus. Kertas sigaret. Tiap 1 ton produk kertas sigaret boleh diizinkan untuk menghasilkan air limbah maksimum 80 meter kubik. Itulah maksudnya. Ya. Jadi kuantitas dibatasi, kualitas dibatasi. Kualitas diekspresikan dengan parameter-parameter yang berkesesuaian dengan tipe industri itu. Saya harap saudara nangkap. Contoh berikutnya, ini adalah untuk industri penyamaan kulit. Saudara tentu juga tahu industri penyamaan kulit itu apa. Biasanya untuk bahan baku, sepatu kita, tas kita, dan macam-macam. Nah, saudara lihat di sini. Kalau tadi ini berdasarkan produknya, kalau ini berdasarkan cara menyamak kulitnya. Proses penyamaan bisa digunakan dengan full chemical, dalam hal ini menggunakan krom, atau bisa juga dengan cara yang lebih environmental friendly dengan menggunakan daun-daunan. Parameter yang menunjukkan kualitas air buangan itu ini mulai dari BOD 5 sampai pH. Ya. Saudara bisa lihat dari jumlah dan jenisnya aja dia berbeda dengan yang tadi kita udah bahas, yaitu kertas. Kertas 4. Penyamaan kulit lebih banyak. Di sana saudara lihat ada krom total juga di situ. Ada minyak dan lemak. Kenapa ya kok ada minyak dan lemak? Karena ini kulit dari hewani, ya, dan itu pasti mengandung itu. Sementara BOD, COD, TSS ya karena dia organik, TSS karena pasti ada peritil-peritilnya, ada pengotor-pengotor fisiknya di situ. Kemudian ada amonia, sulfida dan sebagainya Ada dan pH bukan dan sebagainya ya, karena tinggal pH aja. Nah ini adalah baku mutunya, jadi kadar maksimum yang diizinkan. Saudara lihat seperti itu. Nah, di tiap parameter inilah saya ingin saudara kemudian tahu kenapa ya kok harus dibatasi. Contoh krom total. Kenapa krom total kok enggak boleh banyak-banyak? Bahaya. Bahayanya apa? Pasti ada. Amonia. Kok enggak boleh banyak-banyak ya? Kenapa ya? Ada alasannya. Kembali ke definisi bahwa apabila material itu ada di posisi yang salah, jumlah yang tidak tepat, dia bisa jadi polutan. Nah, saudara lihat secara kuantitas juga. Ini dibatasi. Ada perbedaan. Ini tadi ya,
Kalau ini pembedaannya proses, ini produk. Kalau secara volume, ini per ton, ini per ton bahan baku, ini per ton produk. Jadi artinya setiap ton bahan baku dalam hal ini kulit, ya, yang diolah, maksimum air limbah yang boleh dikeluarkan adalah 40 kubik. Begitu artinya. Ya. Terus, banyak saudara, kalau saudara nanti lihat atau cek di peraturan Gubernur Jawa Timur untuk baku mutu air limbah industri, saudara akan lihat banyak sekali. Itu ada di internet, saudara bisa download dengan mudah. Ya. Ini industri pengolahan ikan. Pengolahan ikan itu dibedakan menjadi beberapa. Kalau industri itu hanya memproduksi atau melakukan pengalengan. Pengalengan ini apa sih? Sarden. Saudara dan saya mungkin suka makan itu. Kalau ini lebih dari satu kegiatan. Mungkin selain sarden ada aktivitas cold storage. Penyimpanan dingin di pabrik itu. Penyimpanan dingin itu adalah menyimpan bahan baku ikan atau menyimpan proses yang sudah mengalami olahan sampai tahap tertentu, dan dia punya pendinginan skala besar. Kenapa? Kok ada air limbahnya? Ketika dia blow down, maka es atau air pendingin itu akan dibuang dan menjadi limbah. Itu cold storage. Atau industri perikanan dengan IPAL terpusat. Jadi maksudnya adalah di satu kawasan, ada 6, 8, atau 10 industri yang serupa, yaitu pengalengan ikan dan cold storage yang berkorelasi ya. Terus kemudian industri ini, si 10 industri ini nggak punya IPAL masing-masing, tetapi ada IPAL. IPAL itu singkatan apa sih? Instalasi pengolah air limbah. Ya. Jadi IPAL-nya ada satu, 10 industri ini mengirimkannya di IPAL ini, dan IPAL ini yang mengolahnya. IPAL inilah yang kemudian membuang air limbah terolahnya ke badan air. Nah, air limbah terolahnya itulah yang kemudian harus memenuhi peraturan atau baku mutu ini. Sudah lihat di sana apa ya, hampir sama, tapi tidak ada krom, di sini klor. Terus berbicara volume air limbah maksimumnya, di sini sama dengan penyamaan kulit tadi per ton bahan baku. Ya. Di sini per ton bahan baku itu yang diizinkan menggunakan air adalah atau menghasilkan air limbah adalah sebanyak maksimum 5 kubik. Gitu ya. Contoh-contohnya. Ini contoh lain. Rumput laut. Walau saudara lihat, rumput laut ini pakai air banyak nih, 500 meter kubik per ton. Nah, ini adalah baku mutu kualitasnya. Seperti itu. Contoh yang lain, kalau saudara suka mie, kerupuk, pabrik kerupuk juga harus mengolah air limbahnya dan memenuhi yang namanya baku mutu kualitas maupun baku mutu kuantitas. Selalu begitu ya, kualitas, kuantitas. Nah, sudah selesai. Saya mau tanya dulu ke saudara ya. Belum kita lanjut. Kalau batasan kualitas mungkin kita bisa bayangkan. Tadi kita udah diskusi juga. Kalau BOD-nya tinggi, berarti senyawa organiknya tinggi. Kalau senyawa organiknya tinggi, dibuang ke sungai, bahaya. Bakteri, mikroorganisme di sungai akan bancaan dan akan menghabiskan oksigen. Akibatnya sungai itu akan mengalami defisit oksigen. Oksigen kontennya kecil. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa kok parameter-parameter kualitas itu harus kecil. Nah, kalau kuantitas ini kenapa toh kok perlu dibatasi menurut saudara? Kenapa? Kalau kuantitas. Kenapa kok perlu dibatasi? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Giovanni?
Kok Kurang harus? tahu. Sorry? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke. Ya, kira-kira kenapa ya? Ini tricky nih. Jessica, Iya, Pak. apakah tahu, Jess? Mungkin pemikiran saya kayak kalau misalnya terlalu banyak, kayak benar-benar banyak kayak bisa buat banjir gitu, Pak. Soalnya kan air limbah gitu. Air limbah ya, karena memberi yang namanya jumlah tambahan air ke badan air gitu dalam jumlah besar gitu ya, Jess. Iya, Pak. Can be, bisa jadi, tetapi ada satu alasan spesifik yang kemudian menjadi penyebab kenapa dia harus dilakukan. Tifa, apakah tahu? Ya, Pak. Apakah tahu? Alasannya apa? Kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu, that's okay. Ini saya beritahu. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan delusion? Konsep pengenceran di lab itu apa? Ada yang bisa menjelaskan pengenceran? Kalau saudara melakukan pengenceran di lab itu biasanya apa tuh? Berkorelasi dengan apa? Dengan kondisi apa? Untuk apa melakukan pengenceran? Pernah melakukan pengenceran di lab? No? Nggak pernah? Sorry. Agatha? Iya, Agatha. Oh, Agatha atau Alifa? Sorry. Atau Ayu? Alifa. Ya, wis. Kalau dua-duanya boleh. Sama dise. Silakan. Pernah ya, Pak? Untuk apa? Sampel yang didapat terlalu pekat, Pak. Sampel yang didapat terlalu pekat sehingga kita perlu melakukan pengenceran. Mari kita lihat apa yang kita lakukan di lab ini di sini di lapangan. Apabila air limbah dari industri itu terlalu pekat, terlalu pekat ini bisa diartikan BOD-nya masih tinggi, TSS-nya masih tinggi, minyak lemaknya ya tinggi, pokoknya KP tinggi gitu ya, klornya tinggi, guys gitu. Dia bisa diencerkan toh ya. Dengan cara apa? Si pabrik nakal menambahkan air bersih di tangki limbahnya. Kan begitu ya? Sama seperti kita dengan tujuan lain di lab melakukan itu toh. Saudara mengencerkan dengan apa? Aquades ya. Dengan air bagus, bukan dengan air yang konsentrasinya sama pekatnya kan enggak gitu, tapi dengan aquades, dengan air. Nah, bayangkan saudara, kalau industri itu nakal, dia bisa melakukan menambahkan air bersih, air PDAM atau air bersih lah pokoknya, ke tangki air limbahnya untuk kemudian dibuang. Di ujung sana, di pipa pembuangan, orang lihat, bagus ya air limbahnya, bening loh, bagus ini. Padahal pengenceran. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kenapa kuantitas juga perlu untuk diatur. Ya, saya harap saudara mengerti itu. Kenapa kualitas, kenapa kuantitas. Baik. 5, 7, 8 menit lagi, saudara sebentar beberapa akan berbuka puasa, saya akhiri sebelum itu. Bagaimana menentukan sistem pengolahan yang tepat? Apa yang menjadi target akhir dari pengolahan? Konsep pengolahan ya, sudah terjawab, yes, bahwa pengolahan air limbah harus dilakukan, karena alasan ekologi, alasan regulasi. Alasan ekologi jelas, alasan regulasi, contoh-contoh itu tadi. Nah, ketika kita berbicara kemudian konsep pengolahan, pertanyaannya adalah bagaimana ya menentukan sistem pengolahan yang tepat? Yang kedua, target akhir pengolahan itu gimana? Nah, saya kasih gambaran seperti ini. Ketika saudara mau mengolah air limbah, saudara sebetulnya sedang mau memperbaiki kualitas air limbah itu.
Dari kualitas saat ini yang dihasilkan dari kegiatan, belum diolah, keluar dari proses produksi, sisa aktivitas, ya, yang kemudian harus kita konversi ke tujuan yang kita maui. Kondisi asli itu adalah karakteristik air limbah. Saudara ambil air limbahnya, tes di laboratorium, tahu pada kondisi belum diolah, kondisinya bagaimana. Yang mau dicapai setelah pengolahan, saudara juga tahu. Dari mana? Baku mutu. Jika saudara tadi itu adalah pabrik mie, maka saudara tahu target akhir pengolahannya adalah untuk mencapai BOD maksimum 50, COD maksimum 120, TSS maksimum 50, minyak lemak maksimum 20, pH 6-9. Itulah target akhir. Target akhir kita tahu, target awal, target awal, kondisi awal, saudara juga harus tahu. Gimana caranya? Membawa sampel itu tadi, bawa ke lab, cek BOD, COD, TSS, minyak lemak, pH-nya berapa. Dari situ kemudian saudara tahu gap yang mau dituju adalah 50, aslinya berapa setelah dites? Setelah dites, aslinya atau sebelum diolah, 500. Jadi saudara harus menurunkan dari 500 ke 50. Itulah yang disebut dengan gambar ini. Ya, so you have to know karakteristik air limbah di awal. Adalah keharusan. Dari mana kita tahu karakteristik air limbah? Yang pertama, dari jenis produk yang diproduksi. Tadi saya katakan, pabrik mie, pabrik sepeda beda. Karakteristiknya pasti beda. Dua, dari alur proses atau teknologi yang diterapkan. Tadi penyamaan kulit dengan full chrome atau dengan daun-daunan. Tiga, dari mana? Bahan baku. Ya, dari bahan baku. Itu semua perlu dianalisa laboratorium. Parameter yang menunjukkan kualitas air bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu fisika, kimia, biologi. Di mana kalau berbicara fisika itu yang relatif atau biasanya bisa dikaitkan dengan panca indera kita. Tadi TSS, total suspended solid, itu bisa kita lihat. Semakin keruh air, semakin banyak komponen-komponen partikel-partikel padatan yang ada di dalamnya, semakin tinggi TSS-nya. Warna kuning, hitam, ya wis elek mesti. Ya. Bau, semakin bau, ya, juga semakin jelek. Karakteristik kimia, saudara harus bawa ke lab. Logam berat ada di sana. Saudara mau tahu kromnya berapa di penyamaan kulit sebelum diolah. Cek. Alkalinitas berbicara masalah kestabilan di pH atas. Nutrien, kita udah bicara juga, nutrien itu juga nakal kan begitu kan? Menyebabkan kemarin kita ngomong masalah algae bloom dan sebagainya. Senyawa organik, parameter COD, BOD yang tadi kita sudah bahas. Minyak lemak jelas. Sementara karakteristik biologi itu menyatakan atau mengekspresikan keberadaan bakteri patogen yang ada di dalam air limbah kita. Biasanya diwakili dengan bakteri indikator, dalam hal ini adalah Escherichia coli. Kenapa kok Escherichia coli mungkin sebagai penutup yang dipilih sebagai bakteri indikator? Menurut saudara? Kenapa? Kenapa kok E. coli menjadi bakteri indikator? Duh, mesti tahu no, anak biotek. Siapa yang mau jawab sebagai penutup? Nabila? Kenapa E. coli menjadi indikator bakteri? Karena
Apa karena E. coli banyak ditemukan di itu ya Pak, di kotoran? Ya, bakteri adalah indikator yang bagus karena ketika dia ada dalam jumlah besar, bakteri patogen itu is likely juga eksis atau umumnya juga ada. Jika E. coli-nya tidak ada atau sangat sedikit, dia juga biasanya bakteri patogen tidak ada di situ. Dia indikator yang sangat bisa diandalkan. Secara teknik, analisanya relatif mudah. Secara biaya atau cost analisisnya juga murah. Saudara pasti tahu kalau kita analisis sampai ke spesies, jenis bakterinya, wih, mahal. Ya. Tapi E. coli relatif lebih murah. Baik, saudara saya berhenti di sini. Minggu depan, yuk kita sharing yuk. Saya ingin saudara sharing ya. Dari mana? Dari sini. Saudara ini berberapa sih? Ber-28. Ya. Saya punya berapa contoh sih ini? 1 kertas, 2 kulit, 3, 4, 5, 28. Bagio 6 ya. 6 kelompok. Kalau 28 bagi 6 berapa sih? 4 ya. 4 kali 6 ada yang 5 ya. 4 kelompok isi 5, 2 kelompok isi 4 ya. Yang kelompok pertama saya tentukan atau saudara tentukan sih? Saudara ada yang menentukan ya, tapi kalau saudara yang menentukan gimana? Maksudnya rundingan sendiri ya. Kelompok 1 atau saya tunjuk, maksud saya tunjuk, enggak usah lah ya. Kelompok 1 industri kertas, kelompok 2 penyamaan kulit, kelompok 3 pengolahan pengalengan ikan, ya. Kelompok 4 rumput laut, kelompok 5 mie, kelompok 6 kerupuk. Ya, kelompok 6 kerupuk. Oke, ini boleh milih. Lisa sudah milih kertas, nanti milih lagi siapa gitu ya. Nah, saudara sekalian coba melakukan studi literatur. Oh, maaf saya salah kirim. saya pikir kamu pilih, enggak apa-apa juga Lisa. Ya. Saudara melakukan studi literatur maksudnya adalah untuk mencari tahu sumber air limbah ini dari pabrik mie sebagai contoh. Itu berasal dari aktivitas apa? Dari tahapan proses apa? Jadi saudara harus tahu industri mie itu tahapan prosesnya seperti apa, bagian mana yang menghasilkan limbah. Mungkin limbahnya berasal dari tidak hanya dari 1 sumber, mungkin dari 2 sumber atau lebih. Mungkin saudara bisa breakdown. Kalau yang sumber pertama ini BOD COD-nya banyak, komponen utama pengotornya BOD. Kalau sumber kedua ini amonianya yang banyak, seperti itu. Ya. Minggu depan kita awali dengan sharing untuk masing-masing kelompok cerita. Yang namanya air limbah ini dari pabrik kertas itu berasal dari aktivitas yang mana? Ada pertanyaan? Maaf Pak, boleh diulangin nggak Pak tadi? Apa aja? Kertas terus? Kertas, kulit, ikan. Ini sudah ada belum ya di itu? Di mana namanya? Di ULS. Rumput laut, mie dan kerupuk. Saya bedakan ya, mie dan kerupuk, makanya ada 6 ya. Saudara buat kelompok, 6 grup, nanti masing-masing kelompok memilih salah satu itu. Harapan saya tidak tabrakan ya, coba saudara rundingan. Mana yang mie, mana yang kerupuk, mana yang kertas, begitu. Setelah itu melakukan studi literatur sebagaimana yang tadi saya sampaikan untuk mengetahui sumber air limbahnya dari mana. Gitu ya. Oke, kelompok 2 Feren milih salah satu. Feren, mie atau kerupuk? Ya, karena saya bagi. Sekali lagi saya bagi ya. Kertas 1, 2 kulit, penyamaan kulit.
3 ikan, ya. 3 ikan, ya. 4 rumput laut. 5 mie, 6 kerupuk, gitu ya. Ya, sudah direvisi. Feren boleh milih mie. Nanti silakan yang 5 lain rundingan ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saudara bisa show off untuk kita berpotret bersama. Minggu depan, untuk kita bisa sharing enak mengikutinya, masing-masing kelompok siapkanlah PPT. Mungkin tidak usah banyak-banyak, ya 3 slide atau 5 slide aja, pokoknya yang bisa menjelaskan apa yang tadi diminta. Proses produksi, dari mana sumber limbahnya. Ada parameter kualitasnya, tunjukkan. Oh, kenapa POD, COD ini dari ini loh Pak? Karena ini. Gitu ya. Jadi siapkan 3-5 PPT untuk nanti minggu depan kita awali dengan sharing itu ya, 6 kelompok sharing temuannya. Feren udah milih mie, kalau saya nggak salah tadi, yang lain boleh silahkan. Oke, saya foto dulu. Ada 2 lembar halaman, halaman pertama. Halaman kedua. Baik. Saya rasa itu untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa.